Waduh, waduh, waduh. Ini kepala ayam atau kepala dinosaurus sih, Bos? Gede bener. Bos, ini tuh bukan kepala ayam asli, melainkan bantal bentuk yang lagi viral. Kenalin nih Bos, namanya Bizarre Pillow, pelopor bantal yang bentuknya nggak biasa. Halo Bos, saya Dadan dari Bizarre Pillow. Sekarang bantal nggak cuma itu aja, beragam bentuk dan ukuran. Kayak yang di belakang, penasaran? Tetap di Cuan Bos! Bos, siapa sih yang nggak salfok kalau lihat koleksi bantal-bantal gemesin kayak gini? Segala macam bentuk bisa dibikin, mulai dari buah-buahan, sayuran, bahkan sampai bentuk ikan juga ada, Bos. Khusus buat bantal yang ukurannya Titan ini, ternyata juga bisa dijadiin sofa kayak gini loh, Bos. Lihat aja tuh, bantalnya bisa buat duduk 5 orang, bahkan lebih. Way, amazing! Hai, pantesan aja. Banyak banget nih artis-artis yang ikutan order bantal custom di sini. Entah itu untuk koleksi pribadi atau jadi souvenir hajatan artis. Keputusan yang bagus sih Bos, karena bantal-bantal lucu ini tuh emang gak malu-maluin kalau dijadiin souvenir. Tagline kita kan semua akan bantal pada waktunya. Jadi selama semuanya bisa dipikirin, bisa dibayangin, semuanya bisa jadi bantal. Semua bantal-bantal yang diproduksi di sini merupakan hasil kreativitas tim loh. Eits, tapi ada juga yang custom pesanan dari pelanggan Bos. Nah Bos, setiap orderan yang masuk itu akan langsung kita edit, lalu kita print dengan hasil yang memuaskan pastinya. Bos-bos bisa lihat nih, hasil printnya beneran kayak real kan? Alias dibikin 3D gitu deh. Nggak cuma bentuknya, warnanya juga sengaja dipilih yang mencolok supaya lebih menarik. Bisa dibilang sih untuk menstimulus daya beli konsumen gitu deh Bos. Apalagi di sini, konsumen tuh bisa pilih ukuran sesuai kebutuhan mereka. Harga juga ngikutin ukuran ya Bos, masih dibilang affordable kok. Mulai dari 25.000 aja. Makanya orang-orang juga pada nggak ragu buat borong bantal-bantal lucu di sini. Kalau di kita tuh ya Kak, prinsipnya karena memang kitanya unik, tapi selain unik juga kita masih mementingkan kualitas. Makanya kenapa orang bisa repeat order berkali-kali. Dan yang paling penting sih kita percaya kalau ada tangan Tuhan di balik ini semua. Usaha yang awalnya dirintis tahun 2012 di dalam rumah sederhana ini, makin kesini makin pede terima orderan dari perusahaan. Yes, mereka terima partai besar gitu Bos. Jadi nggak heran kalau sehari bisa produksi sampai 1.000 bantal. Mantap! Nggak asal produksi aja Bos, bantal-bantal di sini juga dibuat dari bahan-bahan yang aman buat dipakai loh. Kita tuh BPA Free, itu yang paling penting. Jadi kita tuh sebenarnya aman untuk anak-anak. Terus kita juga isiannya full silikon, nggak ada dakron sama sekali. Lembut banget, nyaman banget buat dipeluk. Kainnya juga kita pakai kain Yelvo, jadi lembut banget. Buat bikin bantal unik kayak gini, prosesnya ternyata nggak simple loh Bos. Ada rangkaian panjang yang mayoritas dikerjain handmade loh Bos. Mulai dari ngedit desain, proses percetakan, pengepresan, jahit, sampai pengisian serat silikonnya. Yap, dari awal jualan, isian bantalnya tuh udah konsisten pakai serat silikon yang anti alergi, anti tungau, dan pastinya anti jamur Bos. Dia nggak mudah ini sih Kak, dia nggak mudah kempes gitu. Karena dia memang lembut banget, terus jangka waktunya juga jadinya lebih panjang, jadi nggak mudah kempes. Sebenarnya kalau pakai dakron tuh ke kainnya jadi keras gitu. Nah kalau produksi dari Bizarre tuh dia nggak akan keras, dia lembut, nyaman, dan pelukable. Ide jualan bantal bentuk kayak gini lahir dari pemikiran istri sang owner yang bosen sama bentuk bantal yang gitu-gitu aja.
Awalnya, produksi bantal dan karpet cuma dikerjain sama 3 orang aja loh bos. Tapi sekarang, puluhan karyawan sudah terlibat di dalamnya. Ini sih keren banget, karena bisa buka lapangan kerja baru buat banyak orang. Kita sampai sejauh ini masih di bantal, Kak. Tapi memang kita bikin yang ukuran yang kompetitor lain kayaknya sulit untuk mengikuti deh. Karena memang keterbatasan alat gitu maksudnya. Jadi sampai saat ini hanya Bizar yang bisa bikin yang Titan yang sampai kurang lebih 4 meter. Kang Dadan dan tim juga sering bikin promo di marketplace gitu bos. Cara ini tuh efektif banget buat narik minat pembeli baru dan bikin konsumen lamanya repeat order berkali-kali. Biar makin jelas lagi nih bos, Kang Dadan mau loh spill tips suksesnya buat bos-bos. Nah bos, kalau kamu mau ikut sukses kayak kita, ikuti nih tips ini. Yang pertama, adaptif. Jadi kamu harus mengetahui tren apa yang lagi ngetren banget nih di media sosial. Yang kedua, kreatif. Yang ketiga, inovatif. Karena yang paling penting, cuan bos! Bos, siapa sangka bisnis sewa mobil-mobilan kayak gini dalam seminggu tuh bisa dapat cuan setara UMR bos. Kalau sebulan bisa kalikan saja. Bayangin aja, dari mainan yang kelihatannya sederhana malah bisa jadi sumber penghasilan yang gak bisa diremehin. Apalagi pas musim liburan sekolah, cuannya tuh bisa datang hampir tanpa jeda. Bahkan dalam satu hari, penghasilannya bisa tembus Rp500.000. Terus, gimana ceritanya usaha yang awalnya cuma punya 1 unit, sekarang malah punya puluhan wahana dan jadi langganan keluarga? Yuk kita ikutin ceritanya. Halo bos, saya Alex, saya punya usaha kecil-kecilan. Pengen tahu bos, bisnis perjalanan saya tetap dicuan bos. Mobil-mobilan yang digerakkan oleh baterai aki ini memang jadi mainan kesukaannya bocil-bocil ya bos. Contohnya nih bos, di alun-alun Keraton Kasepuhan Sangkala Buana, Cirebon, Jawa Barat. Areanya luas, udaranya enak, anak-anak bisa puas keliling tanpa terasa sesak. Anak-anak juga bisa pilih mau cobain unit yang mana, karena pilihannya beragam banget. Ada mobil-mobilan, kereta dinosaurus, motor trail kecil, dan masih banyak lagi. Total nih bos, Pak Alex punya lebih dari 20 unit yang siap disewain. Biasanya, Pak Alex mulai buka dari jam 3 sore sampai jam 9 malam. Tapi, pas musim liburan sekolah, jam 7 pagi aja, wahananya tuh udah siap jalan. Wajar sih bos, alun-alun kayak gini tuh emang hampir nggak pernah sepi. Sekali orang datang bareng keluarga, peluang dapat pelanggan juga ikut datang. Kalau arus pengunjung terus mengalir, usaha punya peluang dapat pemasukan setiap hari. Inilah yang sering dicari para pelaku usaha, bukan cuma untung besar, tapi pembeli yang terus berdatangan. Tinggi-tingginya itu 500 atau 1 juta. Karena unitnya makin banyak dan beragam, Pak Alex juga nggak kerja sendiri. Sekarang tuh udah ada pegawai yang bantu jaga bisnisnya. Tugasnya sama bos, mastiin anak-anak ikutin instruksi cara pemakaian semua unit yang disewa. Boleh nak, 2an bisa depan lagi. Ya, oke. Nah ini Neng, ini gas. Kalau mau maju ini majuin, kalau mau belakang ini belakangin ya. Tapi ya bos, gak semua anak bisa langsung lancar tuh pakai unitnya. Ada aja deh kejadian-kejadian yang sering banget di luar prediksi BMKG. Namanya anak-anak kan nggak ngerti, walaupun sudah dikasih arahan, tapi namanya anak-anak kadang-kadang kebablasan, nabrak jeder. Ya nggak apa-apa, mau nabrak, mau apa, itu resikonya bagi saya. Ya yang penting kerusakannya apa, saya bisa perbaiki, ya perbaiki.
Selain kendala di pemakaian nih bos, ada satu hal lagi yang jadi ujiannya para penyewa mainan di outdoor kayak gini. Ada sih, ya kalau waktunya musim hujan baru buka, ternyata hujan. Tapi kan tidak selamanya, besoknya ada rezeki, pasti bisa dibalikin. Ngomongin soal kembangin bisnis, dulunya Pak Alex tuh cuma jadi penyewa kereta panggung aja loh bos. Setelah modal kekumpul dikit demi sedikit, baru deh beraniin bikin unit baru. Selama 16 tahun tuh perjalanan sekarang ya alhamdulillah saya dihemat, saya pengen nambah, akhirnya ya alhamdulillah kesampaian, nambah satu. Bahkan sebelum alun-alun ini dipercantik sekitar 3 tahun lalu, cuma Pak Alex yang buka bisnis penyewaan mobil-mobilan kayak gini bos. Melihat Pak Alex sukses di bisnis ini, teman-temannya mulai ngikutin. Dan Pak Alex juga nggak pelit tuh bagi-bagi ilmu bisnisnya. Di sini belum ada, kalau sekarang di sini udah banyak. Pak Alex sadar betul nih bos, kalau hiburan rakyat yang murah meriah kayak gini, udah pasti dibutuhin sama masyarakat. Makanya banyak banget bos yang datang sama keluarga, bahkan bawa rombongan juga. Ini sih dompet auto senyum ya bos. Halo bos, saya punya tips. Siapa yang mau ngikutin usaha di sini, orang-orang yang di sini barangkali ada tamu mau naik, tolong dikasih arahan dulu. Biar tahu perjalanannya, jangan sampai ibaratnya saling tenggoran. Yang kedua, harus kita punyai pikiran sendiri, wahana apa yang di sini belum ada harus kita dipikirkan supaya ada, supaya perbaruan itu tambah maju. Jangan yang ikuti yang ada di sini kalau bisa. Yang penting cuan bos. Bosku, walaupun kebanyakan pantai Jakarta kondisinya nauzubillah, tapi masih ada loh pantai Jakarta yang cantik, bening, biru. Gak kalah sama Bali atau bahkan Maldives. Nah, bisnis wisata open trip ke sana tuh gak cuma bikin seger kepala, tapi juga bisa bikin gendut isi dompet kita. Gak percaya? Cus, meluncur kita ke Pulau Seribu. Halo bos, selamat datang di Open Trip Pulau Seribu Official. Gimana? Mau tahu nggak cuannya di jasa open trip seperti ini? Tetap ikutin di Cuan Bos. Nah, Mas Eko nih jagonya bikin agenda open trip bos. Padahal Doi nggak ada background pariwisata sama sekali loh sebelumnya. Tapi hobinya belusukan nyari hidden gem lah yang bikin bisnisnya laris manis begini. Awalnya diajak teman, kemudian ikut tuh trip begini kegiatannya. Nah, di situ saya kenalan sama warga lokal di Pulau Harapan ini atau di pulau lainnya. Nah, barulah kita mulai jualan open trip atau private trip, gathering, outing. Nah, itu berjalannya agak lumayan panjang. Dari 2015, 2016 itu sedikit. Yes bos, tiap weekend dan musim liburan sampai kewalahan loh Mas Eko melayani rombongan ABG, keluarga, sampai corporate yang menyewa jasa open tripnya. Terus, biar semua klien kepegang dan bisa jalan-jalan maksimal tanpa nyasar, Doi gandeng Akamsi nih buat jadi guide. Kerjasama dengan warga penghuni pulau juga kudu harmonis ya. Kan demi kelancaran cuan bersama ini. Saya ikut terjun langsung ke lapangan. Kita dampingin untuk pesertanya biar peserta tuh nyaman intinya. Kalau kita nggak bisa dampingin, paling kita perwakilan siapa tim kita. Yes, serombongan wisatawan begini biasanya bakal dikawal 2 atau 3 orang guide. Abang-abang guide ini tugasnya banyak loh bos. Mulai dari ngejagain keselamatan kita, memandu dan memastikan jadwal trip selalu tepat waktu, sampai bantu ngarahin kita pose biar foto-fotonya ciamik. Aman dia karena guide-guide di sini udah berpengalaman lah pokoknya. Apalagi contohnya kalau yang nggak bisa berenang kadang kan paling diajarin biar gimana fotonya cakep. Wah, seru banget sih bos. Hawa laut yang khas bikin beban pikiran terkuras. Gimana nggak happy kalau udah nemu spot kece kayak gini? Siap ngonten deh, sikat gengs.
Pengen trip seru begini? Nggak perlu bayar mahal-mahal, bos. Beneran. Cukup bayar mulai dari 380 ribuan aja per orang. Kita udah bisa jelajah tuh. Mulai dari Pulau Harapan, Pulau Dolphin, Pulau Bulat, Pulau Papateo, sampai Pulau Kelapa II. Aktivitasnya banyak, bos. Mulai dari jalan-jalan, snorkeling, main banana boat, mancing dan bakar ikan, sampai lihat penangkaran penyu. Kalau paket-paket open trip di sini sih kita jual harga 2 hari 1 malam 380.000 per orang. Itu kayak udah dapat fasilitas penginapan, makan 3 kali, barbecue, wisata kunjungan ke pulau-pulau, snorkeling. Udah semuanya udah pokoknya komplit, tinggal paling exclude-nya ya kayak penangkaran penyu itu bayar. Kayak uang mau naik banana boat itu bayar sendiri peserta. Ini mah aman buat celengan kita ya. Makanya banyak yang awalnya coba-coba malah jadi ketagihan. Kalau menurut saya jasanya sangat memuaskan, dari pelayanannya sangat ramah dan dari ketepatan waktunya juga sangat baik. Apalagi timnya Mas Eko juga siap sedia menemani open trip kemanapun Anda mau loh. Ke Pulau Komodo, hayu, ke Labuan Bajo, let's go. Mau private trip ya romantis, bisa diatur. Namanya juga bisnis jasa wisata ya bos, service excellent itu wajib banget. Biar bisnis panjang umur dan cuannya juga terus ngucur. Dalam seminggu atau sebulan lah total kurang lebih peserta bisa hampir 500-an. Kadang kalau lagi high season gitu bisa melebihi. Tapi kalau lagi low season gitu udah paling separuhnya. Wih, mantep banget nih encang-cingnya babe. Anggap aja 500 orang ini ambil paket yang 380 ribuan. Artinya sebulan masuk dong hampir 200 jutaan. Ciamik sih ini. Belum kehitung juga yang trip keluar kota atau private tour. Gokil! Tapi di balik cuan yang lancar, ada juga masa-masa yang bikin kondisi dak-dik-duk-der. Tapi kalau udah niat hati mau jadi pengusaha, ya kudu tebel deh mental jawaranya. Rezeki itu ada aja jalannya ya mas. Apalagi kalau servis kita udah dikenal jempolan. Bakal datang terus deh klien yang minta ditemenin main. Asyik banget nih. So, belajar dari Mas Eko. Kalau mau sukses usaha, nggak perlu nunggu tua. Yang penting mulai segera. Pede aja, yakin dengan kemampuan yang kita punya. Nah, kalau mau punya bisnis jasa open trip, yang pertama punya keunikan tersendiri, yang kedua pelayanan dan fasilitas agar peserta nyaman dan bisa kembali lagi. Dan nggak kalah penting, cuan bos! Bos, siapa sangka dari dapur rumah yang awalnya cuma buat trial and error resep, sekarang berubah jadi tempat belajar bisnis yang didatangi banyak orang. Di tengah banyaknya orang yang mau punya penghasilan sendiri, bisnis makanan manis masih menjadi salah satu peluang bisnis yang hasilnya nggak kalah manis. Dengan tekad yang kuat, seorang ibu rumah tangga ini berhasil membangun bisnisnya Momia Dessert dan Baking Class yang kelasnya hampir selalu penuh loh bos. Yuk bos, kita kenalan langsung. Halo bos, perkenalkan aku Putri Nazila Turahma sebagai owner dari Momia Dessert. Di sini aku ada outlet bakery dan juga membuka baking class untuk para peserta kelas, baik ibu rumah tangga maupun ibu pekerja. Nah, penasaran seperti apa? Tetap di Cuan Bos! Sekarang, baking class bukan cuma tempat belajar bikin kue bos. Buat banyak orang, tempat ini juga jadi awal buat memulai usaha. Di Momia Dessert, peserta nggak cuma dapat resep, tapi juga diajarin teknik dasar sampai cara hasil kue bisa punya value jual. Kali ini misalnya, menu yang diajarkan ada burnt cheesecake dan scoopable cookies.
Kelihatannya simple ya, tapi setiap tahapnya punya detail yang menentukan hasil akhir. Keunikan baking class Momia Dessert yaitu kita bukan hanya demo baking class, tapi melainkan kita juga praktek. Di sini teman-teman bisa megang alat dan juga mencampurkan bahan-bahan yang sudah disediakan. Nah, ini salah satu contohnya, teman-teman benar-benar bisa praktek dari awal sampai dengan akhir. Dan juga teman-teman di sini bisa mendapatkan resep atau modul yang bisa dibawa pulang dan juga hasil praktek dari baking hari ini. Penawaran yang dihadirkan oleh Momia Dessert membuat peserta yang juga hadir dari latar belakangnya macam-macam. Ada yang memang suka bikin kue, ada yang mau nungguin hobi, sampai ada yang serius mau buka usaha sendiri. Dan buat yang baru pertama kali ikut, suasana kelas yang santai jadi bikin lebih berani buat coba. Ikut baking class ternyata seru banget, happy. Terus ini tuh gak cuma sekedar baking class, beneran bikin happy ketemu orang-orang baru, punya ilmu baru, dan akhirnya bisa bikin kue kesukaan aku sendiri. Berawal dari mau cari pengalaman, memang suka masak, pas coba baking tuh kayak ngerasa happy, jadi kayak baking itu terapi sih buat aku. Sampai akhirnya aku saat ini punya usaha sendiri, ya cuan ya, jadi nambah cuan. Ilmu yang ditawarkan tidak menutup kemungkinan peserta membuat bisnis yang sama juga dengan Momia Dessert. Tapi di situ menariknya bos, tidak heran ia bisa sesukses sekarang karena selain mencari ladang cuan, ada ladang pahala juga di sana. Sebenarnya kalau untuk baking class sendiri, karena aku juga berawal dari ibu rumah tangga biasa ya kak, yang tidak memiliki background tata boga, itu membuat aku merasa aku kesulitan gitu kak untuk membuat kue. Dan kue itu kan beda ya, baking dan cooking itu dua hal berbeda. Aku ada keinginan gitu untuk mengajarkan ini ke orang lain. Kayaknya puas gitu, bangga kalau aku tuh bermanfaat ilmunya, bisa aku salurkan ilmu ini ke orang lain. Seiring berjalannya waktu, nama Momia Dessert makin dikenal. Bukan cuma karena produknya, tapi juga karena kelasnya yang aplikatif dan mudah diikuti. Promosinya pun banyak berjalan dari media sosial dan cerita dari peserta yang sudah ikut kelas. Karena di dunia kuliner, hasil yang bagus memang sering jadi iklan paling kuat. Apalagi hasil dessert yang menarik secara visual mudah menyebar di media sosial. Foto, video, kita koleksi gitu ya, setiap momen apapun itu gitu kita record gitu ya, terus kita upload ke dalam sosial media dan dibikin konten gitu yang menarik, dan itu cukup membantu untuk memasarkan bisnis ini. Dan menariknya bos, sekarang dalam seminggu kelas di sini bisa sampai 5 sesi. Artinya, minat orang untuk belajar baking dan memulai usaha masih sangat besar. Jadi di kelas kita ada online, ada offline. Online ini bisa diikuti oleh peserta kelas seluruh, bahkan di luar negara ya kak. Jadi bukan hanya di Indonesia gitu ya, di luar Indonesia juga ada banyak beberapa yang join. Dari Belanda, Malaysia itu udah banyak yang daftar kelas online-nya. Dari yang awalnya cuma kegiatan rumahan, sekarang Momia Dessert berhasil tumbuh jadi usaha yang punya produk dan kelas sendiri. Pesertanya datang terus, bahkan ada yang ikut lebih dari satu kelas. Dan yang paling membanggakan, banyak murid yang akhirnya berani memulai usahanya sendiri. Buat Putri, itu jadi kepuasan yang gak bisa diukur cuma dengan uang. Aduh, mulai kebayang gak tuh bos, cuan-cuan yang datang dari kue yang matang? Bayangin deh, untuk ukuran kelas semi-private yang rutin diadakan seminggu sampai 5 kali, cuannya bikin senang. Dari cerita Momia Dessert, kita jadi belajar nih bos, kalau peluang usaha itu bisa datang dari hal yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Bisnis ini bukan cuma soal jualan kue,
tapi juga soal berbagi ilmu, membantu orang lain bangkit, dan memberi harapan lewat keahlian yang dimiliki. Nah, bos, ada 3 tips buat kamu yang mau usaha sukses kayak aku. Yang pertama, berani mencoba. Yang kedua, konsisten. Yang ketiga, belajar terus. Yang penting, tetap cuan, bos! Laris manis semua ayam goreng, karena semua ayam goreng milik Allah. Bos, siapa sangka dari bisnis ayam goreng, banyak pelaku usaha bisa meraih omset puluhan hingga ratusan juta rupiah setiap bulan. Menariknya lagi nih, modal utamanya tuh bukan selalu resep yang rumit. Kadang justru berawal dari satu ide sederhana yang bikin orang penasaran. Dan kali ini, ide itu datang dari sosok yang memang gak pernah kehabisan cara buat jadi bahan obrolan. Siapa lagi kalau bukan Aldi Taher. Mulai dari dunia hiburan sampai dunia usaha, namanya selalu punya cara sendiri buat menyita perhatian. Enak ada enak deh, enak. Alhamdulillah. Setelah sebelumnya mencuri perhatian lewat usaha burger dan hotdog, sekarang Aldi datang lagi dengan kreasi baru yang namanya langsung bikin orang mengerutkan dahi. Ayam goreng basah. Sekilas sih terdengar aneh ya bos, ayam goreng kok basah? Justru rasa penasaran itulah yang jadi kekuatan utamanya. Yuk kita lihat langsung, sebenarnya apa sih yang membuat ayam goreng basah ini langsung jadi perbincangan? Karena ibuku dulu waktu aku ke Bandung, jalan-jalan ke kota manapun, ataupun di Jakarta, ibu tuh suka banget makan ayam goreng, tapi tipe yang gorengnya itu yang basah, yang warna kuning gitu. Kan ada ayam goreng yang kering tuh, nah ini tipe ayam goreng yang basah. Bos, kalau ngomongin ayam goreng, rasanya hampir nggak ada yang bisa nolak menu satu ini. Mau makan siang, makan malam, atau lagi kumpul bareng teman bahkan keluarga, ayam goreng selalu punya tempat di hati pecinta kuliner Indonesia. Mungkin itu juga yang dilihat Aldi Taher sebagai peluang. Karena ayam goreng basah bikin kalian jadi basah. Kalau soal guyonan, memang itu udah jadi ciri khas Aldi ya bos. Tapi justru disitulah letak keunikannya. Nama yang mudah diingat, mudah dibicarakan, dan akhirnya menyebar dari satu orang ke orang lain tanpa harus banyak iklan. Nah, setelah namanya sukses memancing rasa penasaran, sekarang muncul satu pertanyaan yang paling sering didengar dari para pengunjung. Sebenarnya, apa sih bedanya ayam goreng basah dengan ayam goreng yang lain? Sama aja kak, karena semua ayam goreng milik Allah. Jadi laris manis semua ayam goreng, ya ayam goreng yang ada. Pokoknya buka lapangan kerja, insya Allah berkah. Nah bos, jawaban yang satu ini mungkin di luar dugaan banyak orang ya. Bukan membahas resep rahasia, bukan juga soal bumbu yang paling istimewa, tapi malah mengingatkan kalau usaha yang baik bukan cuma mengejar untung, melainkan juga memberi manfaat buat orang lain. Nah bos, setelah kenal dengan cerita dan filosofinya, sekarang saatnya kita lihat apa aja sih yang ditawarkan ayam goreng basah ala Aldi Taher ini. Bos, salah satu hal yang menentukan orang jadi membeli atau tidak bukan cuma soal rasa, harga juga punya peran besar. Apalagi di tengah banyaknya pilihan tempat makan seperti sekarang. Makanya, pelaku usaha tuh harus pandai menemukan titik tengah antara harga, kualitas, dan porsi. Untuk satu ekor ayam goreng utuh, para pelanggan perlu merogoh kocek sekitar Rp98.000. Sedangkan setengah ekornya dibanderol Rp52.000. Dan buat bos yang mau makan lebih lengkap, ada juga paket berisi nasi, ayam, cukut goreng, dan 2 pilihan sambal yang dibanderol mulai Rp38.000 aja. Bos, dalam bisnis kuliner, kesan pertama itu seringkali menentukan apakah pelanggan akan datang lagi atau tidak.
makanannya memang harus enak. Tapi pelayanan yang cepat dan dapur yang rapi juga jadi nilai tambah yang sering diingat pelanggan. Kalau soal rasa, memang sebenarnya mungkin kalau dari Bang Aldinya sendiri suka bercanda, tapi ini rasanya nggak bercanda, serius banget. 9,5. 5-nya lagi untuk bercandanya. Bos, di hari pertama pembukaannya saja, antusiasme pengunjung tuh sudah terlihat cukup ramai loh. Tentu ini jadi modal awal yang menjanjikan. Itulah sebabnya menjaga rasa, kualitas bahan, pelayanan, dan konsistensi menjadi kunci agar usaha bisa terus bertumbuh. Dan kalau semua itu dijaga dengan baik, peluang cuan pun akan ikut tumbuh dari waktu ke waktu. Ini cabang pertama, insya Allah kedua cuma butik, ketiga mau buka ya seluruh Indonesia. Dan insya Allah bisa buka lapangan kerja bermanfaat buat orang lain insya Allah. Bos, mendengar target itu, kita jadi diingatkan kalau setiap usaha besar selalu berawal dari satu langkah kecil. Nggak ada bisnis yang langsung punya banyak cabang dalam semalam. Semuanya dimulai dari keberanian untuk mencoba, lalu terus belajar dan memperbaiki diri. Siapa tahu, ide sederhana yang hari ini masih ada di kepala bos, besok justru bisa menjadi usaha yang memberi nafkah buat banyak orang. Apapun bisnisnya yang penting cuan bos, jangan lupa sholat baca Al-Quran, berkah cuan akhirat.